Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Baharyono dari SI23A dengan NIM 2341 6257 20 10 82. Baik, saya akan menjelaskan struktur data tree. Apa itu struktur data tree? Struktur data tree adalah struktur hierarkis yang terdiri dari node-node dengan satu node root di puncak dan node-node child yang terhubung ke root dan ke satu sama lain. Salah satu contoh penerapan struktur data tree adalah sistem file komputer, di mana direktori dan file diatur dalam struktur hierarkis. Nah, apa saja komponen utama keamanan data? Studi kasus. Sistem file komputer, root directory. Ini adalah node root dari tree, misalnya direktori utama C pada Windows. Subdirectories, setiap subdirektori seperti C program file atau C users ada node child yang terhubung ke root file. File di dalam subdirektori seperti C user atau John dokumen report.id adalah node laid di tree ini. Adapun keuntungan memudahkan pencarian dan pengorganisasian data, efisien dalam operasi seperti penambahan dan penghapusan node. Kerugian, kompleksitas implementasi. Struktur data tree bisa rumit untuk diimplementasikan dan dikelola, terutama dalam kasus tree yang tidak seimbang. Efisiensi penyimpanan. Jika tidak ada dikelola dengan baik, tree dapat menjadi sangat besar dan mengkonsumsi banyak memori. Setelahnya ada operasi traversal. Beberapa operasi traversal seperti pencarian dan penyisipan dapat menjadi lambat jika tree seimbang. Misalnya dalam kasus terburuk, operasi pada bilangan search tree yang tidak seimbang bisa memiliki kompleksasi O buka kurung N. Tidak stabilan struktur. Penambahan dan penghapusan bisa menyebabkan tree menjadi tidak seimbang yang dapat mengurangi efisiensi operasi. Selanjutnya ada eksplorasi struktur graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari node atau disebut juga vertis dan edge yang menghubungkan node-node tersebut. Graph dapat berarah atau tidak berarah, serta berbobot atau tidak berbobot. Studi kasusnya ada jejaring sosial. Pertama ada nodes atau vertices. Pengguna di jejaring sosial, misalnya akun-akun pengguna Facebook, WA, Instagram, dan lainnya. Ada lagi edges, hubungan pertemanan antara pengguna. Jika A adalah teman B, maka ada edge antara A dan B. Berarah atau tidak berarah. Pada jejaring sosial seperti LinkedIn, koneksi adalah dua arah atau tidak berarah. Sedangkan pada Twitter, hubungan following bisa satu arah atau berarah. Terus selanjutnya ada berbobot. Dalam beberapa kasus, bobot bisa mewakili kekuatan hubungan atau frekuensi interaksi antara dua pengguna. Nah, ini ada metode proteksi data. Ada keuntungan dan kerugian. Pertama ada keuntungan, fleksibilitas dalam merepresentasikan berbagai jenis hubungan dan koneksi. Berguna untuk algoritma pencarian dan optimisi seperti algoritma Dijkstra untuk pencarian jalur terpendek. Ini ada kerugian, privasi informasi pribadi pengguna dapat terekspos dan disalahgunakan. Keamanan, rentan terhadap serangan siber seperti phishing, hacking, dan pencurian identitas. Disinformasi, penyebaran berita palsu dan informasi yang menyesatkan dapat terjadi dengan cepat. Hanya ada kecanduan penggunaan jejaring sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan mengurangi produktivitas. Bullying, cyberbullying, dan pelecehan online dapat berdampak negatif pada kesehatan mental pengguna. Selanjutnya ada penggunaan struktur hash. Apa itu hash? Hash table adalah struktur data yang memetakan kunci ke nilai menggunakan fungsi hash. Fungsi hash mengambil input atau kunci dan mengubahnya menjadi indeks dalam array yang mempercepat pencarian data. Ini ada operasi pencarian penyisipan dan penghapusan maaf selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan yang sangat cepat dengan kompleksitas rata O atau satu.
efektif untuk penggunaan data yang memerlukan pencarian cepat seperti database dan caching. Kerugiannya, masalah collision dua kunci yang berbeda dapat menghasilkan hash yang sama yang menyebabkan collision. Penanganan collision memerlukan strategi tambahan seperti caning atau open addressing yang dapat mempengaruhi kinerja. Kedua, ada pemakaian memori. Astabel dapat mengonsumsi banyak memori, terutama jika tabel diresis untuk menghindari collision. Tiga, tidak mendukung akses berurutan. Astabel tidak mendukung akses berurutan atau sorting secara langsung. Berbeda dengan struktur data tree atau linked list. Empat, ada kinerja tidak stabil. Kinerja stabil dapat sangat bergantung pada fungsi hash yang digunakan. Fungsi hash yang buruk dapat menyebabkan banyak collision dan mengurangi efisiensi operasi. Kelima, ada pengelolaan tabel yang rumit. Memilih ukuran awal tabel yang tepat dan menangani ranging atau rehashing bisa menjadi rumit dan mahal secara kompetisi. Daftar MPC yang digunakan MPC ini cukup buku teks yang klasik dan sumber online yang umum digunakan untuk mempelajari dan memahami konsep-konsep dasar serta aplikasi dari struktur data tree, graph, dan hash. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.